Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari yang cerah ini, Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa untuk terus belajar. Anak soleh soleha, semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Jangan lupa tetap selalu tersenyum, semangat untuk menuntut ilmu. Baiklah, kita mulai saja pelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga ilmu yang akan kita dapat mendapatkan keberkahan serta ilmu yang manfaat. Baiklah anak soleh soleha, minggu lalu kita sudah membahas tentang akhlak terpuji. Namun pada pertemuan kali ini pembahasan kita masih sama tentang akhlak terpuji, yaitu santun. Mungkin anak-anak sudah tahu ya apa itu santun. Baiklah, Bu Guru akan jelaskan. Santun adalah perilaku lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, atau tingkah laku kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika kita menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain pasti akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Sebaliknya, jika kita berperilaku tidak sopan, maka orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sopan santun berarti ia mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja, karena sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersikap dengan yang terbaik. Pergaulan sesama pelajar misalnya ya, di sekolah akan harmonis dan indah jika dihiasi sikap santun, seperti menyapa teman dengan ucapan Assalamualaikum, tetapi sambil tersenyum. Kemudian menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas dengan cara peduli kepada mereka, mematuhi tata tertib sekolah, menghormati bapak ibu guru dan staf tata usaha, bertutur kata lemah lembut kepada siapa saja, serta menjaga perasaan warga sekolah dengan tidak menyakiti hatinya. Jika perilaku tersebut kita lakukan, sungguh akan tercipta kehidupan sekolah yang aman, damai, dan membahagiakan. Suasana belajar akan sangat menyenangkan dan pada akhirnya prestasi kalian akan meningkat. Kemudian, seorang anak wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua. Bentuk hormat dan sayang kita kepada orang tua diantaranya dengan bertutur kata santun kepada keduanya. Semua nasihat orang tua harus ditaati sepenuh hati, karena mereka telah merawat dan mendidik kita sejak kecil. Terlebih, seorang ibu sungguh jasanya tak ternilai, mulai dari mengandung, melahirkan, merawat, dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Demikian pula seorang ayah bekerja keras mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Ingatlah anak-anak bahwa kerelaan atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ridho orang tua. Oleh karena itu, sikap santun harus kita tunjukkan untuk menghormati keduanya. Kemudian sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain kan pastinya. Oleh karena itu, orang lain harus diperlakukan dengan baik. Orang lain yang dimaksud di sini adalah sahabat, teman, dan tetangga. Khusus terhadap tetangga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memuliakan mereka. Ketika keluarga kita sedang kesusahan
maka tetanggalah yang akan membantu kita. Kita hormati serta laksanakan hak dan kewajiban tetangga. Jangan sampai kita sakiti mereka dengan tingkah laku buruk dan perkataan kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap sopan santun, sebagaimana yang tertuang di dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan sifat malu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, lalu di dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Di sini terdapat di surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Al-Baqarah ayat 83. Jadi jelas melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia, teman, kerabat, keluarga, bapak ibu guru, dan orang tua wajib diperlakukan dengan baik. Anak-anakku yang Bu Guru sayangi, anak-anak pernah mendengar tidak banyak sekali ya peristiwa perkelahian di sekolah-sekolah yang dipicu oleh perkataan kotor dan saling menghina. Jika ada orang yang mengejek dan menghina kita, sebaiknya kita menahan diri. Kita sikapi dengan bijaksana, sabar, dan penuh kehati-hatian. Jika kita terpancing oleh amarah, kita akan rugi. Hidup kita akan menjadi tidak nyaman, kemudian khawatir dan gelisah akan menghampiri kita. Nah, masih banyak sekali ya contoh-contoh bersikap sopan santun ya. Kemudian banyak sekali juga manfaat yang akan kita peroleh dari sikap santun. Di antaranya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mudah mendapat pahala ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Begitupun Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan sopan santun yang luar biasa. Lalu manfaat yang kedua, mudah dicintai dan disayang oleh orang lain. Dan yang ketiga, menimbulkan persaudaraan dengan orang lain. 4, mudah bergaul dan disukai banyak orang. 5, mudah mendapatkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. 6, tidak mudah dibenci oleh orang lain. Ketujuh, memperoleh kesuksesan dalam kehidupan ya. Maksudnya apa? Banyak ya pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkan ya. Jadi pembeli, pelanggan semuanya senang bergaul dengannya. Jadinya pelanggannya semakin banyak sehingga pengusaha tersebut akan mendapatkan kesuksesan. Kemudian yang ke-8, jiwa dan hatinya akan selalu lapang dan tentram karena tidak ada sifat curiga. 9, mempunyai banyak teman. Dan yang terakhir, semua orang akan menjadi kawan dan tidak ada musuh. Pastinya ya, kalau kita sopan santun, orang lain akan mencintai kita dan kita tidak akan mempunyai musuh. Nah, dari penjelasan di atas ya yang tadi Bu Guru sudah jelaskan, ada baiknya kita sebagai muslim senantiasa menghiasi diri kita dengan sikap dan sifat santun agar kita disayang orang tua, guru-guru, teman-teman, dan pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimudahkan untuk mengaplikasikannya, mempraktekkan sikap santun ini dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga kita diberikan kemudahan dan insya Allah kita akan bertemu minggu depan.
untuk latihan di rumah, anak-anak kerjakan halaman 41 di kotak yang warna biru. Langsung saja ya di buku tulisnya. Setelah itu dikirimkan ke bu guru. Tulis yang rapi dan jelas ya nak ya. Nah di sini anak-anak diminta untuk membuat kalimat cara meminta bantuan kepada seseorang untuk menyeberangkan anak-anak ya. Menyeberang jalan boleh ya, menyeberang jembatan, terserah, jadi bebas. Yang penting dengan bahasa yang santun dan sopan ya, ditulis yang rapi. Baiklah, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan selalu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.